satu kutipan bahwasanya dunia itu bukanlah tempat tinggal untuk kita, tetapi dunia itu adalah tempat meninggal. Saya ulangi, dunia itu bukanlah tempat tinggal, tapi dunia itu adalah tempat meninggal. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya daru man la darolah. Dunia adalah rumahnya orang yang tidak memiliki rumah. Dunia ini adalah tempat tinggalnya orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Lebih mudahnya kita maknai hadis ini bahwa dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia itu adalah tempat kita meninggal. Itulah kenapa terkadang manusia di dalam dunia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengabulan doanya, Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang ada pada genggaman kita, sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita idam-idamkan. Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dari genggaman kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ingin saat mengabulkan doa mengambil sesuatu yang ada pada kita agar kita tidak terlalu penuh, tidak terlalu banyak tentang dunia yang mana nanti akan mempersulit kita dalam hisab di yaumul kiamah, yang pada akhirnya seharusnya kita cepat bertemu dengan Allah di surganya, kita terhambat dalam padang mahsyar, dalam yaumul hisab, dihisab terlalu lama karena terlalu banyak yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena dunia ini dunia daru man la darolah. Sesuatu yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah gantian. Semuanya akan gantian. Kita hidup menjadi seorang bapak itu menggantikan peran dari bapak istri kita. Kita menjadi suami itu menggantikan peran dari bapak istri kita, yang mana di situ kita membeli atau bahasanya kita meminang istri kita dengan lafaz yang sangat sakral, yaitu qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan. Saat itu kita berarti menggantikan peran pendidikan seorang wanita, peran tanggung jawab nafkah seorang wanita, menggantikan peran dari ayahnya. Memang dunia ini selalu bergantian. Dan termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan sesuatu yang spesial, terkadang Allah itu mengambil sesuatu yang kita suka. Maka ketika ada orang yang melaporkan sesuatu yang hilang, jenengan ora usah sok-sokan jadi dukun. Ya kok anu niki Mas Ustaz kula barangnya hilang. Sampai ora usah ngomong iki sing jukut keriting, iki sing jukut ini. Walaupun kamu tahu, tapi kamu cukup doakan saja, muga-muga barangnya dan balik. Nek boten balik, muga-muga diganti sing langkung sae, diganti yang lebih baik. Kadang manusia itu aneh. Anehnya kenapa? Orang itu sering cenderung takut kehilangan barang berharga. Tapi tidak pernah merasa takut kehilangan sesuatu yang paling berharga. Apa itu? Keimanan yang ada di dalam dadanya, yang mana dengan modal keimanan itulah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, meridhoi kita. Kalau Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Fadkhuli fi jannati, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Loh, lah surga kok dibandingkan dengan dunia? Ya belum ada seberapanya. Lah sampean mentok ning dunya niku nek nikah papat, di surga 70 bidadari. Bidadari
ayu-ayu kan. Sampeyan bojo papat, iki durung tentu sing papat-papat iki ku ayu kabeh, manutan kabeh, sempurna kabeh iku mboten tentu. Tetapi dengan bidadari 70 bidadari kok ayu kabeh. Lah itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kadang ada orang yang hidup di dunia sangat sulit untuk berdamai dengan dirinya. Saya pernah ditanya seseorang, "Mas, ngapunten, enten napa Mbak? Bagaimana cara kita agar kita bisa memaafkan orang? Kita kan sebagai manusia itu mudah sekali untuk tersinggung, untuk dendam, sulit sekali untuk ikhlas, untuk ridho. Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan masa lalu kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu?" Saya jawab bahwasanya hal yang demikian ini pernah terjadi di masa lalu, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu panjenengan cek Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seberapa sih kita memiliki kekayaan, komplek rumah kita berapa luasnya? Allah akan memberikan surga yang luasnya antara langit dan bumi, seluas langit dan bumi, surga Aden yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Panjenengan punya uang, komplek rumah jenengan berapa luasnya coba? Nah, surga Aden ini nanti diberikan kepada orang-orang yang takwa, tapi bukan sembarang takwa, takwa yang spesial. Siapa yang akan mendapatkan surga ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, yaitu orang yang berinfak, menafkahkan sebagian dari hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mbuh susah, mbuh lagi longgar, boten iman-iman kangge infak, kangge sedekah, kangge menafkahkan sebagian hartanya. Hakikatnya saya itu pernah dimarahi orang. Ada yang bercerita seperti ini, loh, istrimu kok cuma dikasih makan saja, lah sisane kemana kan kamu uangnya? Saya ngomong, saya kasih ke orang lain. Loh, kamu zalim ke istrimu? Enggak. Tak jawab begini kan, istriku alhamdulillah sudah tak kasih pengertian. Kamu di dunia ini kebutuhanmu apa sih? Makan, minum, menutup aurat, berkendara. Sisanya mbok yoho ditabung untuk membeli sepetak tanah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Investasi. Orang sering sekali mengejar-ngejar pengen punya rumah di dunia, kadang nabungnya orang cukup wis mati dhisik. Kenapa kita tidak memikirkan sesuatu yang abadi di kehidupan yang kelak? Selanjutnya orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang selalu berusaha menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi panjenengan menahan amarah di dalam diri panjenengan, punya kebencian dengan orang, saya pernah disakiti orang ini, tidak akan pernah saya maafkan orang itu. Pilihannya lepaskan amarah dari dadamu, lepaskan dendam kebencian dari dadamu,
nanti Allah gantikan dengan surga yang luasnya antara langit dan bumi.